Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita memasuki ibadah pada minggu ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu kita saat teduh sejenak. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lingkungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Aku berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kita angkat lagu pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信生而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。 Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran-Mu Tuhan, karena begitu besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan senantiasa memberikan kami kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan. Ini adalah semua anugerah yang tiada terhingga di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada pagi ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Untuk itu Tuhan, mari Engkau hadir di tengah-tengah kami, agar firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu nantinya Tuhan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ampuni kami dari segala dosa kami, agar tidak terhalang kasih dan berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 22 ayat 24 sampai 32. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia, hai segenap anak cucu Yakub. Muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia telah memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau akan memuji-muji dalam jemaah yang besar, nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Gloria Patri. Dari mulai
menyatukan hati dan kita bernyanyi dengan judul Dia Tak Pernah Gagal. Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita tiba ke dalam satu minggu Palmarum, ya, Minggu Palmarum yang mengingatkan kita ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem. Untuk mendalami kebenaran firman ini, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu ketika mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya di dalam hidupmu. Amin. Kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Injil Markus pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 dengan satu tema perenungan adalah Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saya akan membaca untuk kita, mari kita ikuti dengan seksama. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung di depanmu itu,
pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda yang tertambat, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah ke sini. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu, di luar di pinggir jalan. Lalu melepaskannya, dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka, lalu membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Sekali lagi, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kita sama-sama ucapkan yuk. Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Sesampainya di Yerusalem, Ia masuk ke bait Allah. Di sana Ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, Ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Demikian pembacaan firman Tuhan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan. Adalah merupakan satu seruan yang menggema ketika orang banyak menyambut Yesus masuk ke kota Yerusalem. Seperti dikatakan dalam firman Tuhan tadi, Yesus datang ke sana menaiki seekor keledai, ya. Dia menaiki seekor keledai, lalu orang banyak pun membuat pakaian mereka, selendang mereka, ya, mereka sebarkan di jalan, lalu jalan itu dilalui oleh Tuhan Yesus, dan mereka juga mengangkat daun palm, lalu mereka berseru-seru, berteriak-teriak mengatakan, Hosana, diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat ketika kejadian itu, begitu banyak sekali orang yang datang, sampai-sampai ada orang-orang yang tidak senang atau yang risih mendengar suara teriakan yang begitu membahana, yang begitu meriah menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Di antara mereka mengatakan, suruhlah orang-orang itu diam. Dan Tuhan menjawab, kalau mereka diam, batu-batu ini pun dapat berbicara. Menyambut kedatangan Sang Raja ke kota Yerusalem. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Minggu Palmarum adalah minggu peringatan dalam liturgi gereja kita, di mana di dalam minggu itu selalu jatuh satu minggu sebelum perayaan Paskah. Sehingga di dalam peristiwa dari Palmarum sampai kepada Paskah itu kita mempelajari beberapa hal yang menjadi sejarah bagi pertumbuhan iman kita, yang menyangkut kepada pertumbuhan kerohanian yang semakin hari semakin dewasa. Saudara-saudara bisa membaca firman Tuhan yang berhubungan dengan itu di Markus
pasal 11, di Matius pasal 21, di Lukas pasal 19, dan di kitab Yohanes pasal 12. Kitab-kitab Injil ini menceritakan tentang hal-hal yang saya maksud, yang berhubungan dalam Minggu Palmarum sampai kepada Minggu Paskah. Saudara, pernyataan diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, dan teriakan Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, adalah merupakan ungkapan jiwa yang paling dalam dari orang-orang yang berkerumun pada saat itu, di mana kata Hosana itu sendiri artinya adalah selamatkanlah kami sekarang. Jadi ketika mereka berteriak Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, itu berarti mereka juga berseru, selamatkanlah kami sekarang, ya orang yang diberkati yang datang dalam nama Tuhan. Inilah teriakan mereka, inilah seruan mereka, di mana pada saat itu memang mereka sudah sangat membutuhkan keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Lama penantian ini sudah mereka rasakan, di mana mereka sebelum dijajah oleh pemerintah Romawi sampai pada saat ini juga mereka berada di tekanan, di bawah tekanan pemerintah Romawi. Memang tidak ada pelarangan untuk beribadah, tapi pemerintah Romawi menetapkan peraturan-peraturan yang ketat bagi mereka untuk mereka turuti juga. Dan dengan adanya ini, maka ada juga kesempatan bagi mereka untuk tidak taat kepada Tuhan. Sehingga dalam hal ketaatan kepada Tuhan, di bawah tekanan pemerintahan Romawi, mereka mengalami apa yang disebut dengan ketidaksetiaan. Kenapa? Ada dua kepercayaan yang mereka miliki, di mana Romawi dengan banyak-banyak dewa-dewa mereka, sementara orang Israel itu diajarkan mempercayai hanya ada satu Tuhan Allah saja, yaitu Allah yang Esa, ya, Allah yang Esa, Yahweh. Itulah satu-satunya Tuhan, ya, Tuhan di atas segala Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, ini dalam pemahaman mereka, sehingga ketika mereka memang menyebut Tuhan, tetapi di hati mereka ada tuhan-tuhan yang lain, ada dewa-dewa yang lain, sehingga mereka merindukan adanya satu saat pemulihan. Ya, adanya satu saat pemulihan, maka mereka berani berseru-seru dengan berteriak Hosana, yang artinya adalah selamatkanlah kami sekarang. Kerinduan itu sangat mendalam di dalam hati mereka. Sementara ketika mereka melambai-lambaikan daun palem ini juga adalah merupakan satu simbol, di mana hijau daun palem ini itu adalah merupakan tanda kehidupan, tanda yang memberikan kedamaian, tanda yang memberikan keteduhan, dan tanda bukti di mana ada pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena dalam setiap musim yang terjadi, pohon palem ini bisa tetap tumbuh dan dia tidak perlu memerlukan banyak air, ya. Tetapi dia bisa bertumbuh juga walaupun di daerah yang tandus, ya. Sehingga pohon ini menjadi satu pohon yang memberikan kepada mereka satu simbol, ya. Maka mereka petik rantingnya dari ladang mereka, lalu mereka jatuhkan di jalan, dan daunnya juga mereka lambai-lambaikan sambil berteriak, selamatkanlah kami sekarang, ya orang yang diberkati dalam nama Tuhan. Ungkapan yang begitu jelas mengharapkan perdamaian dan pertolongan daripada Tuhan. Dalam Zakaria 9 ayat yang ke-9, di sana dikatakan, bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah.
dalam perjanjian lama, firman Tuhan ini sudah diberikan sebagai satu janji yang akan digenapi, yaitu dalam masa perjanjian baru di Alkitab kita seperti yang kita baca ini, saudara-saudara. Jadi apa yang diserukan pada masanya Zakaria jauh-jauh hari sebelumnya itu terulang dan terjadi kembali pada saat Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, di mana putri-putri Sion, di mana orang-orang yang berkumpul yang ada di sana berteriak-teriak dengan mengatakan sambutan-sambutan yang luar biasa, yaitu Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Seruan itu juga menunjukkan bahwa kemahadiran Tuhan Yesus bukanlah seperti raja-raja dunia yang biasanya menunggang kuda yang gagah masuk ke dalam kota dan menyerukan siaran perang. Ya, dengan kegagahannya, dengan kelincahan kuda ini mereka pacu untuk mempersiapkan diri berperang. Dengan kegagahannya, dengan gagah berarti kesombongan juga ada di sana ya. Tetapi berbeda seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Zakaria tadi. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Artinya dari yang ditungganginya saja sudah terlihat menunjukkan kelemahan. Yang lemah bukan berarti dapat dikalahkan, bukan. Satu kondisi yang menunjukkan kepada ketenangan, kepada kedamaian, yaitu seekor keledai beban yang mudah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai berseru ini perlu kita lakukan sepanjang hidup kita. Berseru kepada nama Tuhan. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, dan ia akan menjadi selamat. Ketika saudara berseru dengan bebanmu, dengan pergumulan hidupmu, sampai bagaimana sekalipun titik terendah yang ada dalam hidupmu, percaya satu hal, ketika engkau berseru Hosana, yang artinya selamatkanlah kami sekarang, maka pada saat itu juga hatimu akan terbangun, jiwamu akan bangkit kembali, semangatmu akan memacu hidupmu, dan akhirnya engkau akan terus berkata, Hosana, selamatkanlah kami sekarang, ya engkau yang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, seruan ini sangat perlu kita renungkan pada masa sekarang, di mana seperti saya katakan tadi, masa Palmarum ini atau Minggu Palmarum ini juga mengingatkan kita kepada satu perjalanan dalam sejarah pertumbuhan iman Kristen kita, di mana pada hari ini kita merayakan Minggu Palmarum, dan biasanya 3 hari ke depan, yaitu pada masa hari Senin, Selasa, dan Rabu, itu kita memperingati satu malam Pasion, malam di mana Tuhan Yesus mulai mengalami penderitaan-penderitaan dan kesakitan-kesakitan untuk menyelamatkan kita daripada dosa-dosa kita. Ia mengalami ini bukan karena dosa-dosanya, satupun tidak ditemukan sebenarnya dosa dan kesalahannya, tetapi ini merupakan satu simbol di mana kerelaannya menjadi seorang juru selamat yang menyelamatkan seluruh isi dunia, yang satu kali saja sampai kepada akhir zaman tidak ada lagi peristiwa penyelamatan yang berikutnya. Tetapi ketika kita merayakan ini, menikmati ini, maka kita akan memperoleh berkat kebahagiaan yang ada di dalamnya. 3 hari Pasion itu. Lalu kita sampai nanti kepada peringatan Kamis Putih, ya, peringatan kepada Kamis Putih, di mana di sana Tuhan Yesus ditangkap dan mulai disiksa, mulai dibawa ke sana, mulai dibawa ke sini, diadili di sana, diadili di sini.
dalam perjalanan yang panjang itu, walaupun beberapa satu hari saja sampai ke hari Jumat, tapi perjalanan itu cukup panjang. Di sana ada cambuk, di sana ada penderitaan, di sana Tuhan Yesus diludahi, di sana dia diterjang, di sana dia merasakan perbuatan-perbuatan yang layaknya diterima oleh seorang pendosa yang tertangkap. Tetapi Yesus tidaklah seorang pendosa yang tertangkap. Bahkan dia adalah juru selamat yang paling suci yang menyelamatkan setiap kehidupan manusia. Lalu pada hari Jumatnya kita memperingati Jumat Agung, di mana di sana mulai dari pukul 12 sampai pukul 3 sore hari cuaca dalam keadaan gelap gulita, ya. Kemudian Tuhan Yesus berseru dari bukit itu, Eli, Eli, lama sabachthani. Lalu dia pun menyerahkan nyawanya. Itulah yang kita peringati pada hari Jumat, ya, hari kelima sesudah kita merayakan Minggu Palmarum, ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Pada hari Sabtunya, ya, hari Jumat Tuhan Yesus diturunkan dari kubur, dan hari Sabtu dia juga masih berada di dalam kubur. Lalu di sanalah kita memperingati sebagai Sabtu tenang atau Sabtu sunyi. Kita merenung, berdoa, menjaga diri kita, dan menolong hidup iman kita, menunjukkan sesuatu yang memang benar-benar di mana Tuhan sudah menolong kita. Dan akhirnya pada hari Minggunya, ya, Minggu kebangkitan Tuhan Yesus, di mana kita merayakan satu pesta kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan hidup kita dari dosa-dosa kita. Jadi inilah saudara-saudara ajakan saya kepada kita semua, supaya kita bisa mengikuti perayaan ini, peringatan-peringatan ini sebagai satu ziarah suci, di mana kita juga menikmati kasih Tuhan, kebesaran Tuhan dalam segala kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya berpesan kepada kita bahwa Minggu Palmarum mengantar kita pada kedatangan Sang Raja Damai yang lemah lembut, yang mengerti kebutuhan kita akan damai sejahtera itu. Semua apa yang kita perlukan hari ini mari kita bawakan kepada Tuhan. Ketika kita juga menyambutnya dengan semarak, ketika kita juga menyambutnya dengan penuh sukacita, ketika kita juga membawa semua pergumulan-pergumulan hidup kita yang mau kita letakkan di bawah kaki Yesus, maka kita juga hari ini saudara-saudara Boksu ajak untuk merenungkan pesan pada Minggu Palmarum ini, yaitu mengantar kita pada kedatangan Sang Raja Damai yang lemah lembut, yang mengerti kebutuhan kita akan damai sejahtera. Walaupun riuh itu sudah tidak terdengar lagi, tetapi gemanya ada di dalam hati setiap orang percaya. Maka daripada itu saudaraku, sekarang marilah katakan kepada Tuhan, Tuhan, tiada lain yang kuperlu selain Engkau sebagai juru selamatku. Mari sambut kedatangannya dan serukanlah, selamatkanlah kami sekarang, ya orang yang datang dalam nama Tuhan, yaitu Yesus Kristus, juru selamat kita yang agung. Selamatkanlah kami sekarang. Amin. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa, biarlah hari ini akan menjadi titik berangkat kami untuk merenungkan kepada berbagai-bagai penderitaan yang Tuhan alami, untuk mengambil dosa kami dan menyucikan kami daripada dosa-dosa itu. Ampun kami kepadamu ya Tuhan, apabila kami juga boleh sering sekali untuk melakukan persoalan-persoalan dan perbuatan-perbuatan yang mendukakan hati Tuhan.
Tetapi hari ini hati kami tertunduk dan haru ketika kami merasakan betapa riuh gegap gempita itu juga berakhir kepada kemenangan yang luar biasa, yang walaupun melewati berbagai-bagai sengsara, tetapi kebangkitan sebagai puncak daripada penyelamatan kami boleh kami rasakan. Walaupun belum hadir pada saat Paskah itu Tuhan, tetapi nuansanya sudah berbunga-bunga, sudah membuat hati kami berbahagia, sehingga kami ketika menikmati perjalanan mulai daripada Pasion sampai kepada Kamis Putih dan kepada Jumat Agung dan Minggu Tenang, kami yakin iman kami semakin dikuatkan untuk menghadapi berbagai-bagai pergumulan dan melewati segala tantangan, bahkan mengambil setiap kesempatan yang kami boleh untuk tunjukkan keselamatan yang sudah kami terima. Oh Bapa, berkatilah Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, anak-anakku, pemuda, remaja, dan anak kecil juga yang pada hari ini ketika mereka membawa kerinduan mereka kepada Tuhan, memohon pengampunan dosa dari dalam hati mereka kepada Tuhan, membawa sakit penyakitnya kepada Tuhan, biarlah Tuhan Engkau membasuh itu dengan bilur-bilur-Mu, Engkau membasuh itu dengan darah yang Kau curahkan, sehingga kami dikuatkan dan kami dimampukan untuk terus berdiri sebagai umat Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Engkaulah yang kami puji sepanjang segala masa, yang terus memberkati kami dengan tiada taranya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Hosana, Hosana. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Biarlah firman Tuhan menjadi pelita kita di dalam kehidupan kita. Kita angkat lagu pujian bila gelombang kehidupan menimpa. Warta Jemaat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mempersiapkan hati kita untuk beberapa hal yang Boksu sampaikan ini. Yang pertama, mari kita mengikuti ibadah Pasion 3 hari berturut-turut, yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu pada pukul 7.30 malam. Ya, kita sama-sama mengikuti ibadah Pasion pukul 7.30 malam. Dan sesudah itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita juga
mengikuti ibadah Kamis Putih tetap pada pukul 7.30 malam kita ikuti bersama, dan kemudian hari Jumat kita mengikuti ibadah Jumat Agung. Kita akan mulai pada pukul 2.30. Jadi pada pukul 2.30 kita akan mulai ibadah Jumat Agung, sehingga kita semua boleh mengikuti ibadah tersebut dengan tenang, teduh, dan memang menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Pada hari Minggu Paskah kita juga akan mengikuti kebaktian Minggu secara virtual, ya, akan kita tayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, dan itu akan kita mulai pukul 9.30 sebagaimana jadwal kita yang biasa. Jadi sekali lagi saya ulang, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ibadah Pasion dan Kamis Putih kita laksanakan pukul 7.30. Kemudian kebaktian Jumat Agung kita peringati pada pukul 2.30, dan kita juga mengikuti ibadah Paskah kita laksanakan pada pukul 9.30. Inilah jadwal-jadwal ibadah yang boleh kita ikuti. Semoga melalui ibadah ini iman kita semakin bertumbuh akan pengenalan yang benar kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati hidup Bapak, Ibu, Saudara-saudari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa supaya Tuhan curahkan Roh Kudus-Nya dan berikan bantuan kepada kita untuk mempercayakan hidup kita di dalam kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih buat warta yang telah disampaikan. Kita angkat lagu pujian, Ku mau Yesus, ku perlu Dia sungguh. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Good.
teriakkanlah Hosana, Hosana, Hosana. Selamatkanlah kami sekarang, ya Tuhan yang datang ke Yerusalem. Ya Tuhan yang datang ke dalam hati kami. Karenanya, bukalah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan saja. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati engkau hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.